Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu mari kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Para siswa, kita akan belajar masuk pada bab yang pertama, yakni dengan tema semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Terlebih dahulu akan kita ketahui tujuan pembelajaran dengan tema semangat beribadah dengan meyakini hari akhir ini. Yang pertama, setelah membaca beberapa ayat Al-Quran tentang meyakini hari akhir, siswa mampu mengartikan makna meyakini hari akhir dengan baik dan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menyebutkan macam-macam hari akhir. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu mempresentasikan makna meyakini hari akhir, macam-macam hari akhir, serta kaitannya dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan adil. Untuk mempermudah pembelajaran kita, terkonsep 5 item dengan yang pertama, para siswa akan mempelajari makna iman kepada hari akhir. Konsep yang kedua, para siswa akan mempelajari tentang periode hari akhir. Adapun konsep yang ketiga, para siswa akan mempelajari hakikat iman kepada hari akhir. Yang keempat, para siswa akan mengetahui hikmah beriman kepada hari akhir. Dan yang kelima, para siswa mampu menerapkan perilaku mulia. Setelah mempelajari 5 konsep tersebut, diharapkan para siswa mampu menghayati nilai-nilai keimanan kepada hari akhir sehingga akan muncul semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah para siswa, kita masuk pada makna iman kepada hari akhir. Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang arti hari akhir. Antara lain, yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 177 yang menyatakan hari akhir adalah hari penghabisan. Yang kedua, Quran Surat Al-Fatihah ayat 4 yang menyatakan hari akhir adalah hari pembalasan. Yang ketiga, Quran Surat Mumtahanah ayat 3 yang menyatakan bahwasannya hari akhir adalah hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya. Makna iman kepada hari akhir ditinjau dari segi bahasa. Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat, hari kehancuran, dan hari kebangkitan. Adapun secara istilah, iman kepada hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya, dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan makna iman pada hari akhir ditinjau dari segi ilmu geologi adalah bumi terjadi dari gas yang berputar. Setelah diam, gas menjadi dingin, maka gas yang berat akan mengendap ke bawah dan yang ringan berada di atas. Melalui evolusi yang lama sekali, gas bagian luar akan mengeras menjadi batu, kerikil, dan lain-lain. Sedangkan bagian dalam masih panas. Zat panas bercampur lava, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya, bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami kehancuran. Adapun makna iman pada hari akhir ditinjau dari segi ilmu fisika adalah kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup dikarenakan tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak turun.
Selanjutnya, gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut sehingga hancurlah bumi. Para siswa, setelah Anda mempelajari, mengetahui makna iman pada hari akhir, silahkan para siswa menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, sebutkan ayat Al-Quran yang menjelaskan makna hari akhir. Yang kedua, coba Anda temukan titik persamaan makna hari akhir ditinjau dari Al-Quran, ilmu geologi, dan ilmu fisika. Baiklah para siswa, konsep berikutnya yang akan kita pelajari adalah macam-macam hari akhir. Yaitu ada dua, ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Adapun kiamat kubro adalah kiamat besar, yakni peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Berikutnya kita ketahui tanda-tanda hari akhir. Antara lain, kiamat sugro, tanda-tandanya adalah terjadinya bencana alam yang semakin hari kita semakin temukan di dalam kehidupan kita ini. Yang kedua, waktu berlalu terasa singkat. Artinya, kehidupan yang kita lalui ini, waktu berputar begitu cepatnya, sehingga tak terasa kehidupan kita sudah semakin berjalan dengan cepat. Yang ketiga, orang baik semakin berkurang. Artinya, berarti semakin merajalelanya orang-orang jahat. Yang keempat, banyak terjadi pembunuhan. Lebih-lebih sekarang ini yang terjadi adalah seorang anak yang membunuh orang tuanya. Yang kelima, wanita berpakaian tapi telanjang. Dalam artian, wanita berpakaian tetapi secara lahirnya menampakkan auratnya. Tanda-tanda hari akhir untuk kiamat kubro antara lain adalah kemunculan Imam Mahdi. Yang kedua, kemunculan Dajjal. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, kemunculan Ya'juj Ma'juj. Yang keempat, matahari terbit dari barat. Itulah tanda-tanda hari akhir sesuai dengan jenis kiamatnya, baik itu kiamat sugro maupun kiamat kubro. Para siswa, silahkan Anda jawab pertanyaan berikut ini setelah Anda mempelajari macam-macam dan tanda-tanda dari macam hari akhir tersebut. Yang pertama, sebutkan macam-macam hari akhir serta arti dan penjelasan dari jawaban tersebut. Yang kedua, sebutkan tanda-tanda hari akhir sesuai dengan macam-macamnya. Bisa Anda tambahkan jawabannya dengan mencari informasi di buku modul PAI kelas 12 ataupun Anda browsing di internet. Baiklah para siswa, berikutnya akan kita ketahui periode hari akhir. Yang pertama, kita akan menemukan kehancuran. Setelah kehancuran, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju ke padang mahsyar, gunanya untuk menerima buku catatan amal kita selama hidup di dunia. Setelah kita menerima buku catatan amal kita, maka Allah akan mempertimbangkan, akan menghitung, menghisap daripada buku catatan amal kita. Setelahnya, maka kita akan melewati yang namanya Shiratal Mustaqim untuk menerima pembalasan dari setiap amal perbuatan yang kita lakukan selama di dunia. Jika balasan dari Allah berupa kebaikan, maka Allah akan masukkan ke surga, dan sebaliknya jika Allah memberikan balasan dari amal perbuatan kita yaitu buruk, maka Allah akan memasukkan diri kita ke neraka.
Para siswa, hakikat beriman pada hari akhir, bagaimana kita menempatkan iman pada hari akhir hendaknya menjadi landasan utama untuk menyadarkan diri kita agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 4, yang artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Selanjutnya akan kita ketahui para siswa, hikmah beriman kepada hari akhir. Antara lain, 1. Muncul rasa kebencian yang dalam terhadap kemaksiatan. Tentunya ketika kita ingat akan hari akhir, ingat akan kiamat, maka kita tidak akan mau melakukan yang namanya maksiat. Yang kedua, senantiasa termotivasi beramal baik dengan ikhlas. Apapun yang kita lakukan semata-mata karena hanya ingin mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyejukkan dan menggembirakan hati karena apa yang kita lakukan semuanya bernilai kebaikan. Yang keempat adalah senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang dituju adalah hanya kehidupan akhirat. Para siswa, beriman kepada hari akhir ini ada kaitannya dengan perilaku jujur, bertanggung jawab dan adil. Adalah sebagai berikut. Dengan memiliki keimanan yang teguh akan adanya hari akhir dan pembalasan di akhirat, akan menumbuhkan kesadaran bahwa semua perbuatan yang dikerjakan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, segala sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntunan agama. Dengan beriman pada hari akhir akan mendorong seseorang untuk melakukan kebiasaan diri dengan akhlakul karimah, baik secara hubungan kepada Allah, yaitu hablum minallah, kita menjalankan sholat, puasa, zakat, haji, atau yang hubungannya dengan sesama manusia yang disebut hablum minan nas. Di sini kita akan melakukan berperilaku jujur, tanggung jawab dan adil. Baiklah para siswa, setelah kita mempelajari kaitannya iman pada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab dan adil, silahkan para siswa mencermati pemikiran karya Amru Khalid dalam buku Revolusi Diri. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan umur dan waktu yang cukup dan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka orang zalim. Mereka mendolimi diri sendiri dengan telah menyia-nyiakan usia karena tidak mempergunakan kesempatan dengan baik. Dan renungkan pula hadis berikut ini. Pada hari kiamat, tidak ada seorang pun yang diperkenankan meninggalkan posisinya kecuali setelah ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama umur, masa muda, kekayaan, dan ilmu pengetahuan. Para siswa, dari bacaan di atas silahkan menghubungkan dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Dengan cara para siswa melakukan diskusi secara kelompok. Dan silahkan nanti hasilnya bisa dipresentasikan di depan kelas. Untuk tugas mandiri dari setiap individu siswa, silahkan gambar di atas dianalisa dan nanti hasilnya bisa dikumpulkan di akhir pembelajaran. Demikianlah para siswa untuk pembelajaran kali ini dengan tema meyakini hari akhir. Semoga bisa menjadikan bertambahnya iman kita, bertambahnya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.